untuk mengunjungi kami, silaturahmi dan berbagi ilmu, gitu ya. Kalau saya ngadep di sini itu ingat saya waktu sekolah Pak. Kebetulan bapak saya guru, waktu saya juga guru, jadi ya. Kalau dulu saya di situ Pak, dimarahin bapak saya. Nah, saya di sini marahin bapak-bapak. Jadi ya ini tahun berapa ya saya sekolah SMA 87 ya, 84 87. Setelah hampir 40 tahun ya, dan ya saya di sini ya. Dulu mau jadi guru nggak boleh Pak, karena nanti muridnya nakal-nakal. Jadi sekarang setelah insaf katanya jadi guru nggak apa-apa, biar muridnya kayak nakalnya udah habis gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, perusahaan kami itu bergerak di bidang industri manufaktur. Mungkin Mbak Maria akan putarkan filmnya dulu biar ada gambaran. Nanti kalau saya ngomong biar ada gambaran, kalau enggak nanti tak bingung ya. Kita bikin film dulu sedikit ini tentang, nah ini tadi di Tugu, terus dari Tugu ke DPT ya, di perusahaan kami. Nah, kami di bidang industri manufaktur, kami melayani banyak customer baik dari Indonesia maupun dari luar. Produk kami apa? Nanti kita lihat, minimal sudah ada gambaran proses di tempat kami. Dari klien atau customer meminta kami mengerjakan sesuatu, kami mendesain, mengolah desain itu menjadi program di mesin CNC, gitu ya. Ini CNC-nya, kemudian dari CNC barang itu diukur, dirakit, dan dikirim ke customer. Itu proses yang ada di sini. Nah, kalau dilihat mungkin mesinnya canggih-canggih ya, memang salah satu target kami adalah kami harus menguasai teknologi itu. Jadi dari namanya Jogja, di daerah Jogja, presisi adalah bidang industri yang presisi, kemudian teknologi teknik utama dari bidang teknik dan di dunia industri, kira-kira itu message-nya. Tapi kalau metoknya YPD itu yang penting tetap istiqomah. Ya, saya mengucapkan terima kasih nih Bapak udah mau jadi pendidik. Terima kasih Pak, karena menjadi pendidik tidak gampang ya. Makan hati ya Pak ya. Tak temenin Pak. Nah ini robotnya juga ada. Sekarang kita kerjasama dengan Ami Solo. Ini proses-proses sebelum di mesinnya harus ada diukur dulu. Kemudian ada musiknya tuh Pak. Ada musiknya. Nah, ini proses-proses yang ada di sini nanti bisa diambil menjadi suatu pengetahuan supaya nanti kalau kita menyiapkan peserta didik kita tidak gagap begitu ya. Dan Bapak Ibu ini kan menyiapkan peserta didiknya untuk siap kerja. Ini mulai kontrolnya, scanning 3D ada, kemudian ini alat ukurnya, ya barang-barang yang kita buat dari industri otomotif sampai industri komponen pesawat terbang kami sudah buat di sini. Ini alat ukurnya. Nah ini adalah tempat di sini untuk pelatihan. Ini adalah siswa-siswa yang kami latih di sini dalam rangka untuk ya kalau di sekolah belum komplit fasilitasnya kami mengkomplitkan gitu ya, biar mereka khatam gitu ya. Jadi kami berharap kita melakukan pelatihan sejak kami mulai sebenarnya sejak tahun 2000 saya jadi guru ada di sekolah-sekolah. Ya karena kenapa saya dekat dengan sekolah itu ada ceritanya. Karena juga kami dari keluarga guru, juga dari sekolah pendidik ya. Saat saya mulai usaha, saya terus terang tidak punya pengalaman bisnis, betul ya. Taunya saya dulu pernah kerja di Astra, saya punya keterampilan dan saya harus pulang ke kampung karena YPD itu yang penting tak istri Pak, saya tak suruh pulang ke rumah. Jadi saya termasuk suami yang taat itu takut sesaat ya. Kalau suruh pulang ya pulang lah, kalau pulang terus ngapain, kerja apa gitu kan ya. Akhirnya saya dengan pengalaman saya kerja di sana saya buka usaha, tapi tidak mudah ternyata buka usaha. Buka kok gampang, hanya membuka ya, melanjutkannya itu susah. Susahnya terutama di bidang SDM-nya. Jadi kalau saya sendiri punya
keterampilan kerja sendiri dia sih bisa ya Pak ya, bisa membuat barang karena dulu background saya di Politeknik bisa. Ya, tapi kan kerja sama saya begitu saya membesarkan perusahaan tentunya saya harus merekrut orang ya. Nah, merekrut orang itu dari masalah. Siapa yang mau anaknya kerja di tempat saya gitu ya, karena dulu masih di garasi. Jadi ya orang tua itu kan pengen anaknya punya masa depan ya. Kalau ikut saya jadi susah ya. Iya kan? Nah, disitulah saya ikut mengajar di sekolah-sekolah. Mengajar di sekolah tujuannya adalah saya mencari talent itu apa ya? Calonnya. Kalau saya ngajar di kelas itu kan saya tidak mempromosikan perusahaan saya mempromosikan diri saya kan. Oh, Pak Petrus itu Pak Guru yang baik, kalau itu Pak Petrus hidupnya enak kan gitu ya. Saya ngobrol. Jadi dari siswa-siswa saya itu kan akhirnya ada yang tertarik ikut saya. Karena kalau ikut Pak Petrus walaupun gajinya kecil tapi hidupnya sejahtera gitu ya. Jadi saya dari awal memang suka ngajar untuk membranding diri saya dan perusahaan saya. Itulah akhirnya kenapa sampai sekarang saya tidak dari sekolah, karena memang membangun usaha itu tidak lepas dari sekolah. Karena Bapak Ibu itu menyiapkan siswanya gitu ya. Bapak udah pada mengerti. Jadi gini, kita berbagi tugas nih Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah ikhlas menjadi seorang pemimpin itu ya, berarti ikhlas juga Pak, ikhlas. Kuncinya hidup itu ikhlas, ya Pak, sabar sama ikhlas gitu kan. Kalau nggak ada itu percuma kita, frustrasi. Sudah ikhlas jadi guru, oke. Walaupun juga kita makan hati, biarin saja. Ya, kadang-kadang rampelan juga. Oke. Bapak Ibu itu kan punya tanggung jawab. 3 tahun ya? 3 tahun Bapak menyiapkan lulusannya untuk siap kerja, gitu ya Pak ya? Betul kan? Bapak tidak susah payah, banyak stres, gitu ya, apalagi anak SMK ya Pak ya? Stres, gitu ya, orang tua ada ikut-ikut gitu ya. Nah, tugas Bapak adalah menyiapkan peserta didik untuk siap masuk di dunia kerja. Selesai Pak ya? Itu kan? Begitu dapat ijazah, selesai. Bapak tanggung jawab nggak kalau anak itu hidupnya susah atau bahagia? Nggak kan ya? Pokoknya setelah dapat ijazah kan selesai ya Pak ya? Memang Bapak mengawal dia sampai dia sukses kan? Hanya 3 tahun Bapak punya tanggung jawab. Tapi tiap tahun Bapak harus menyiapkan orang gitu. Muridnya berapa sekarang? Ya. 1.500. Luar biasa. 1.500 berarti tiap tahun 500 saja. Iya. Bapak melepas 500 peserta didik untuk siap kerja. Kalau nganggur Bapak sedih nggak? Sedih. Ya. Cukup sedih saja kan? Tidak punya usaha apapun kan? Gitu ya. Selesai. Nah, kami dari dunia industri berbagi dengan Bapak. Kami menyiapkan dan memberi masa depan. Boleh Pak, kan gitu ya. Bapak menyiapkan, saya memberi. Betul Pak ya? Karena tidak ada dunia industri, terus ada Bapak cuma. Oke. Jadi kalau Bapak 3 tahun, saya itu seumur hidup dia sampai pensiun, betul ya Pak ya? Lulusan saya kan berapa? 18. Ya. Anggap aja 18 gitu ya. Pensiun berapa Pak di Indonesia? 54, 60. Kalau guru 60, kalau industri Anggap aja 58 gitu ya. 58. Struktural 58, 40 tahun. Berarti peserta didik yang Bapak lepas itu kan di tempat saya 40 tahun. 40 tahun. Harus ikut saya 40 tahun, ya dong? Ya. Anggap saja dia setia dan setak di tempat saya 40 tahun sampai dia pensiun. Artinya selama 40 tahun anak-anak ini harus berkontribusi ya ke perusahaan, sebab perusahaannya juga umurnya panjang. Kalau perusahaannya itu, kalau anak-anaknya tidak punya kontribusi, perusahaannya mungkin 5 tahun sudah bangkrut. Dia harus cari kerja lagi. Anggap saja seperti perusahaan itu seperti negara, pegawai negeri. Pegawai negeri kan tidak ada bangkrutnya Pak ya. Makanya orang pada mau masuk pegawai negeri kan tidak ada bangkrut ya kan. Utangnya banyak tapi tidak bangkrut gitu. Kalau perusahaan bisa bangkrut gitu ya. Nah, anggap saja kita cerita perusahaan itu harus punya umur panjang supaya anak-anak yang tadi lulus
punya masa depan. Sekarang PR dari kami adalah lulusan Bapak harus punya kontribusi ke kami, tidak hanya numpang hidup. Banyakkan mereka pengennya di perusahaan besar, ya Pak ya. Tapi perusahaan besar itu kompetisinya juga berat. Kalau di perusahaan kecil, usahanya berat supaya membantu perusahaan menjadi besar. Seperti kami dulu yang mulai dan ikut membina perusahaan menjadi besar. Dulu kami cuma berempat, sekarang berberapa? Ber-500 ya, hampir 500 lah di sini. Artinya teman-teman kayak Mbak Maria ini tuh membantu saya membesarkan perusahaan. Dulu nggak ada ini Pak, ini nggak ada tempat ini nggak ada. Saya nggak punya apa-apa dulu. Nah, itu yang saya mau ceritakan. Jadi, nah terus apa yang saya harapkan dari Bapak? Ya Bapak sebagai pendidik harus tahu apa yang kami butuhkan. Makanya kami bikin program magang buat pendidik Pak. Jangan siswanya tok. Karena Bapak yang harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri. Bapak harus masuk di situ. Oh ternyata kalau di dunia kerja itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Sehingga saat Bapak menyiapkan serta didiknya dari awal sudah ada batasan. Jangan setelah lulus masa bodoh Pak. Rata-rata seperti itu ya Pak ya. Dosa besar loh Pak. Berapa puluh tahun Bapak di situ? Kalau tiap tahun 500, 10 tahun 5.000 orang loh Pak. Makanya gitu. Ya nasibnya di tangan Bapak, Bapak lulusin susah, Bapak dosa, Bapak dosa besar itu. Harus tobat ya. Justru loh Pak. Dan kalau Bapak salah didik, anaknya jadi penjahat. Ya orang bilang bahwa itu kan. Tapi kan kalau Bapak bisa mendidik dia, lingkungan penjahat jadi baik Pak. Gitu sih. Nah, saya makanya sama teman-teman guru, Pak, tolong Bapak jangan memikirkan sepele, pokoknya selesai dapat ijazah, dadah bisa Pak. Makanya Bapak ayo. Saya ucapkan terima kasih Bapak mau kunjungan ke industri. Jangan kita industri besar saja Pak. Industri kecil mana Bapak harus kunjungi. Karena beda-beda tantangan dari lulusannya Pak. Kalau lulusan besar, ya Astra gitu ya, mungkin lulusan Bapak hanya bagian dari sistem. Bisa dikontrak 2 tahun ganti 2 tahun, betul ya? Iya. Tapi di industri kecil seperti kami, orang itu bisa jadi pimpinan. Bisa Pak, pimpinannya di sini malah lulusan SMA yang masuk dia. Lulusan SMA IPA lagi karena dulu nggak ada pilihan lain kecuali dia terima jadi pimpinannya di sini. Nah, kenapa bisa ya? Karena mereka punya motivasi untuk membantu perusahaan. Gampangnya gini, kalau Bapak di perusahaan besar di Astra, enak misalnya udah gede, tinggal kerja, udah ikut aja ya. Tapi suatu saat tinggal kontrak ganti terus ya. Tapi kalau di perusahaan kecil, dia bisa meniti karir di situ, perusahaan yang menjadi besar, dia dapat nggak? Pasti dapat Pak. Nggak mungkin yang ikut membina, membangun perusahaan itu besar, tidak mungkin berani. Jadi ini cara berpikirnya harus dirubah. Jangan pokoknya lulus, dapat kerja, minta serapannya Pak, 70%, oke, kemana? Harus tanya, di perusahaan mana? Berapa tahun dia di sana? Kan jadi orang Bapak udah bayar loh Pak. Bayar sama, Bapak digaji. Sekarang memang kendalanya ibu besar tidak benar. Iya Pak, saya tahu Pak, nggak pernah kerja Pak. Makanya saya tidak ingin seperti itu. Teman-teman guru jangan ke perusahaan besar kok, main ke tempat kami, perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu butuh Pak. Perusahaan kecil itu bisa menjadi besar, butuh SDM. SDM ya dari Bapak. Kalau SDM itu berkontribusi, ya dia jadi pimpinan. Dulu Astra itu waktu saya masuk, pimpinannya lulusan SMA Pak, SMK SMA. Karena dulu awal banget juga ada yang mau ke situ. Tapi jadi pimpinan juga di sekolah ini. Dan polanya sama. Jadi ya cara berpikirnya harus dirubah. Makanya Bapak harus magang juga. Magang itu untuk istilahnya gini. Saya itu customernya Bapak toh. Saya kan pelanggannya Bapak yang istilahnya membeli produk Bapak yaitu siswa. Nah Bapak tahu nggak kebutuhan saya? Kalau nggak tahu ya berteman dengan kami biar kami tahu. Ini loh Pak, Bapak butuh ini, butuh ini. Semakin banyak Bapak kenal dengan industrinya, Bapak semakin punya ramuan banyak. Kalau besar ya apa? Kirim-kirim nanti dari tukang sapi apa gitu ya. Nggak make sense gitu. Kira-kira itu. Jadi, aduh, haus ya Pak, Bapak minum saja nih. Semangat Pak ya.
sudah memutuskan menjadi seorang pendidik, jangan sampai Bapak sudah berkorban perasaan dan jiwa raga gitu ya, masih dikomplain terus Pak. Gitu. Nah, sekali anak-anak Bapak supaya menjadi penghibur Bapak saat mereka sukses kan gitu ya Pak. Kalau anaknya sukses Bapak senang nggak Pak? Kalau Bapak susah tapi lihat anaknya kan nggak apa-apa. Namanya sudah pendidik ya gitu toh Pak. Tapi itu dulu Pak. Dikasih waktu berapa ini? Kasih biasanya kalau ngobrol sampai pagi masalahnya. Nah, jam 10 ya. Oke. Intinya itu Pak, saya pengen teman-teman ini ya apapun tantangannya itu sudah pilihan kita. Seperti saya Pak, saya juga punya pilihan dan tantangan saya lebih berat dari Bapak. Saya punya karyawan dan karyawan harus makan tiap hari Pak. Dan harus punya masa depan kan? Bagaimana saya tidak rambutnya putih kan gitu, rambutnya jegrang-jegrang ini Pak. Akhir bulan saya mikirin kerjanya gimana Pak. Coba terang-terang terus ya. Pak Maria udah berapa tahun di sini? Saya 6 tahun. Pak Maria 6 tahun di sini, dulu juga bantu saya di staff. Sekarang udah jadi kepala sekolah di sini. Jurusannya sekretaris. Iya kan? Iya. Pokoknya yang mau belajar tak ajarin di sini. Sekarang akhirnya Mbak Maria saya tugasin sebagai kepala dari tim training center pelatihan kerjasama dengan industri dan segala macam. Kita punya kerjasama dengan SMK ada 48. Kalau dengan Bapak tambah jadi 49. Sampai Pontianak dan ini baru satu lagi kemarin di Kupang, kemarin Kupang ya. Kupang, Makassar. Mbak Maria juga ngajar di sana juga kalau dipanggil ya. Tapi karena pandemi terakhir sebelum pandemi kita ke Pontianak sana ikut sharing dan sekarang ada yang makan juga dari Pontianak, ada 8 anak di sini. Jadi intinya kami mau berbagi ini semoga bermanfaat gitu loh Pak. Memang saya semangat kalau untuk ini, tapi harapannya Bapak juga bisa menangkap itu menjadi semangat Bapak biar tidak sia-sia kita ajar mereka. Terus kemudian dengan politeknik kita juga ada sampai Sorowako. Politeknik ada sekitar 10 ya, 11 Sorowako, Manado, Ambon kita kerjasama, kemudian juga ini dari Makassar. Tujuannya apa? Kami punya ini, kami bagikan. Saya tidak pelit Pak, karena kalau saya pelit nanti saya mati hilang ini Pak. Hilang Pak. Karena dia bisa butuh seperti itu banyak. Bapak mau ngopi perusahaan saya, silakan tak ajari. Karena dia bisa butuh. Apalagi besok Bapak sudah tahu toh, pasti presentasi dari BKKB tadi Pak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Saya sudah jadi situ akhirnya. Karena nanti 2030 usia produktif kita itu ada sekitar 200 juta penduduk yang harus butuh kerja. Nanti kan butuh perusahaan dan punya kerja toh. Terus setiap tahun akan ada lulusan 2 juta masuk di lapangan pekerjaan tahun 2030, termasuk lulusan yang banyak loh Pak. Dan ini kalau tidak ada dunia industri atau dunia usaha, jadinya bahwa anak-anak muda jadi tidak ada pengangguran, jadi chaos Pak. Pengangguran dia jadi repot Pak. Nah makanya kadang-kadang nanti kita bagikan ilmu kami untuk mungkin ada anak Bapak, mahasiswa Bapak, atau siswa Bapak bisa, ayo karena perusahaan kami ini di Indonesia mungkin sekitar 500 perusahaan yang seperti di lokal ya Pak ya. Kalau di Cina 30.000 Pak. Nah kan ketemu sering di asosiasi Pak. Bila makanya Bapak di Cina Bapak bisa pilih Pak, karena ada industrinya. Kita 500 ya kembang kepis Pak. Makanya saya ingin ada ya lanjutkan seperti kami supaya semakin banyak lulusan Bapak sudah terserap dari ya. Paling manusia apa loh Pak? Ya itu 500 untuk dapat kerja kan? Kalau asal-asalan bisa mah apa? Tapi kerja yang punya prospek kan apa? Nah, dimana kita sharing Pak, apa yang kami miliki, apa yang kami Bapak bisa ambil ilmunya. Kalau Bapak mau bikin usaha setelah pensiun, ya ayo, ya Pak. Boleh, tapi jangan pensiun gini. Terus kami ada di Jakarta juga ada 2 tempat, saya bersama dengan Jepang. Ya, mudah-mudahan nanti di luar Jawa bisa berbagi. Saya bekerjasama dengan di Indonesia Timur itu targetnya adalah
ketahuan kalau nanti dia akan membantu industri di sana itu ada linknya gitu loh. Tinggal saya ajarin dan itu sih harapan saya. Semakin banyak yang bisa buat ini, dan takut ini tidaklah kita masih butuh banyak. Dan yang saya harapkan Bapak bisa menyemangati diri sendiri dulu ya Pak ya. Dosa besar kalau Bapak itu tidak bisa menyiapkan masa depan anak-anak ya Pak. Apalagi udah bayar ya Pak ya. Karena siswanya udah bayar lah Pak. Kalau juga kompetensikan. Kalau siswa SMA di bawah apa ya? SPP kan Enggak, gratis. Jadi gratis ya. Itu kan dibayar oleh pemerintah ya. Ya, jadi jangan sampai anak-anak itu walaupun gratis tidak serius Pak. Pengalaman saya itu yang tidak bayar tidak serius Pak. Iya. Makanya dibalikin. Ini seperti itu. Bapak panggil anak-anak SMK yang swasta Pak. Panggil, suruh jadi contoh. Ini bayar, kamu tidak bayar. Kasihan yang bayar ini, ya kan? Dia semangat, kamu harus semangat. Jadi nanti bisa cerita-cerita banyak lah. Tapi nggak bisa ngomong dari Bapak, harus ada subjeknya dari sekolah yang lain ya bisa sharing gitu. Dia cacat dari sekolahnya, dia cerita. Bayar pun semangat gitu. Tapi yang tidak bayar jadi tidak semangat. Ya kira-kira itu nanti apa yang bisa dikerjasamakan setelah kunjungan ini silakan nanti Mbak Maria akan memimpin koordinasinya seperti apa. Kalau Mbak Maria harus ke Serang, ya terserah Mbak Maria boleh diizinkan suaminya enggak. Serang itu mana toh? Serang itu Jawa Barat. Berarti sampai di kan ya Merak kan? Tangerang. Itu ada Cilegon itu ya? Iya. Cilegon itu masuk Serang kan ya? Sebelumnya Serang. Ini kan provinsinya Banten. Oh Banten ya, Banten, kabupatennya Serang ya. Oke. Kota. Cikande, Balaraja itu Banten kan? Serang. Ya. Saya punya customer di Cikande, perjalanannya di kawasan industri Modern. Apa itu? Coba. Saya di Yasunaga. Oh iya. Udah kerjasama juga dengan. Saya sejak tahun 2002 saya sudah di sana sampai sekarang. Kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan, tidak bayar di sini pertanyaan. 1-2 pertanyaan sebelum kita MOU ya. Oke. Monggo silakan. Oh, filmnya Mbak polisi. Atau mau tak puterin sejarahnya YBT? Ya. Oke, sejarahnya YBT. Ini awalnya di garasi nih. Garasinya pun bukan saya, punyanya Pak Prasetyo ini. Ini awalnya seperti ini. Ya masih alhamdulillah. Dulu kami berempat. Yang kiri ini sudah almarhum tinggal bertiga. Nah, UBT itu yang di sana cuma kecil juga. Berdiri sejak tahun berapa Pak? 99 Pak, 23 tahun sekarang. Pindah di sini 2001 tanggal 3 Maret. Di sana. Ya itu masih muda Pak, saya masih putih, masih hitam rambutnya. 2001 3 Maret. Kalau kami semangatnya kekeluargaan Pak di sini, karena kami bukan bisnismen. Saya itu orang yang cuma punya keterampilan aja. Sekarang saya latih keterampilan ngomongnya, kalau itu keterampilan. Ini hampir sebagian besar murid saya Pak. Ini karyawan kami tahun 2004 sekitar 40 itu sebagian besar bekas murid saya. Kalau bekas muridnya kami diajari Pak. Nah ini customer kami dari Perancis. Bikin usaha itu juga punya tantangan karena gempa 2006. Wah, itu kan 2008 krisis ya Pak ya, tahu lah. Itu mah bangkrut Pak, karena saya nganggur semua ya 2008 saya hampir betul. Ya karena tadi istiqomah tadi ya Pak ya, banyak yang bantu, akhirnya saya dikenalkan ke TNI itu bikin helm latih itu Pak. Dan akhirnya berhasil, saya diambil Braille Pak Karti ke Istana Negara. Kayak
Farel lah dulu. Kalau saya sudah nyanyi ya, saya sudah kita. Ya, terus ini Pak Muldoko, Bapak tahu ya, waktu masih kasar dulu ke sini, emang di Jogja bisa bikin helm, bikinnya bikin takbir aja gitu. Nah kalau ini tidak banyak orang tahu. Ini salah satu alat untuk mengukur dan merakit komponen mobil. Ini satu-satunya di Indonesia. Jignya itu kami satu-satunya. Bisa satu full gitu satu. Di Indonesia nggak ada yang lain. Kan sudah ada sekitar 15 mobil yang kita buat. Di sini divisi injeksi di sana untuk produksinya kita sudah kerja semata. Kalau dulu hanya mold, sekarang kita punya produksinya juga. Injeksi. Nah, kemudian saya bagi support pemerintah pameran di Jepang, gitu ya. Pameran Indonesia, pameran di Jerman. Target saya tidak jualan Pak, target saya mencari partner seperti Bapak ke tempat saya. Saya mau mencari partner yang ilmunya banyak. Jadi saya punya ilmu dengan perusahaan Jepang. Ini di Hiroshima saya. Walaupun nggak bisa bahasa Jepang ya Pak ya. Tapi ya nggak tahu dia kok tahu isi hati saya gitu. Setelah 2015 saya dengan Pak Menteri Perindustrian bikin asosiasi industri komponen pesawat. Tahun 2015 itu ada pesawat F219, kita ikut terlibat di pembuatan komponen-komponennya Pak kita. Terus tahun 2015 juga saya diminta dari Kedutaan Swiss untuk testimoni tentang dual vokasional karena saya lulusan politeknik dan sekarang politekniknya ada 5 politeknik yang dibangun oleh Kedutaan Swiss. Ini kunjungan dari Pak Gubernur Yogyakarta, Pak Sultan. Waktu itu saya launching training center sama training unit. Saya lagi bikin CNC waktu itu, CNC training unit. Dan sekarang sudah ada yang bisa kita pasarkan. Ya butuh waktu 7 tahun Pak baru kita program. Ini training center yang kami bangun. Ini dengan Pak Menteri Pemuda Olahraga. Ya nggak bisa olahraga, tak ajari kerja di pabrik. Jangan berantem. Ini pameran-pameran dengan Pak Ilham Habibie. Targetnya adalah membranding Indonesia bahwa kita punya teknologi dan mereka bisa masuk ke Indonesia kerjasama. Target saya itu. Ini pabrik kami yang keempat yang ada di sebelah di sini. UPT yang penting terus investasi juga boleh Pak. Ya dapat semakin banyak lapangan pekerjaan. Ini partner saya dari Jepang, itu hadir, partner dari Jerman, hadir. Ini kunjungan dari Pak Menteri Erlangga Hartarto saat menjadi Menteri Perindustrian. Yang kunjungi ke kami karena kami punya training center Pak. Tentunya bukan karena industri saya besar, bukan. Karena punya training center dan kami punya teknologi. Itu yang menarik buat pemerintah. Undang Menteri kan nggak gampang Pak. Saya nggak undang Pak, mereka datang sendiri. Nggak pernah saya undang. Karena nggak punya duit saya, ya. Mereka yang mencari saya gitu. Sini juga sama pemerintah Indonesia, Kementerian Perindustrian, saya dikenalkan perusahaan dari Jepang yang investasi di Indonesia. Akhirnya saya joint venture dengan dia di Jakarta. Perusahaannya ini. Nah, bahasanya nggak tahu nih. Pokoknya wajah saya ada di sini. Nah, ini perusahaannya ada di Cikarang. Namanya pakai Yogya juga, Yogya Sampo. Pokoknya ada Jogjanya. Jadi ya kami ikut kompetisi teknologi juga. Ini pameran di Inggris tahun 2018. Kami bawa nama Indonesia dan tim Indonesia untuk membranding Indonesia. Kami membantu pemerintah membangun IKM di Jawa Tengah. Kami jadi mentor untuk pelatihan. Ya, ini masuk di majalah SWA supaya untuk promosi industri manufaktur di Indonesia harus diangkat terus Pak. Ini kerjasama kami dengan TM buat mesin CNC mereknya Joglo Pak. Ini sudah jadi barangnya dan sudah kita masukkan di katalog saat ini. Ini salah satu capaian kami di sertifikasi Indonesia Aerospace ya, Aerospace sertifikatnya. Ini kita dengan INKA saat kerjasama dengan pemerintah Swiss bikin pabrik kereta di Banyuwangi. Ini tidak piknik Pak, kami promosi Indonesia Pak. Kayak Pak Luhut itu promosi terus. Makanya kalau dia kayak orang saya sebut tempat Pak.
pameran-pameran kita buat pelatihan selama pandemi dengan sekolah-sekolah biar anaknya nggak bosan kita training pakai online. Dulu 17 jam kayak gitu kita latih. Ini kunjungannya, kali ini kunjungan calon presiden Pak ke kami Pak mencari dari pendukung. Ganjar. Nah, ini terakhir Pak Luhut balik. Ini. Ya intinya kami punya prestasi yang mereka butuhkan dari kami. Untuk kami promosikan, gedekan YPP ini semangatnya. Nah ini teknologi adalah karya terbesar kami yang kita hadiahkan bagi generasi muda. Ini yang saya sekarang kampanyekan. Kalau mereka kampanye mau jadi RI 2, Pak RI 1, saya enggak. Saya mau jadi teknologi ini jadi panglima untuk kemajuan bangsa. Itu semangatnya, tolong bisa kami support dengan semangat ini. Butuh waktu panjang Pak. Dari butuh ratusan tahun, misalnya ber-70 tahun dari situ mah. Saya belum bisa menikmati ini Pak, belum bisa. Tapi harus berjuang seperti nikmati nanti. Jadi semangat kami satu, Bapak kalau di Jogja besok ke Prambanan ya. Udah Prambanan belum? Lewat. Jangan ke sana enggak? Enggak. Kalau bisa ke sana, itu nanti lihatnya bukan aturannya, tapi value-nya. Saya cerita ke teman-teman di Jogja ini adalah candi ini adalah satu capaian teknologi Indonesia. Karena bikin candi kan gampang. Harus ada desainnya, ada manufakturnya, dan segala macam yang ada. Itu tadi 2 tahun yang lalu. Saat saya diminta oleh perusahaan Jepang itu membuat chip dia, itu kan nggak gampang. Dia tanya, kamu yakin bisa? Bisa. Kamu dapat ilmu dari mana? Selalu tanya gitu ya Pak ya. Saya ajak Prambanan. Saya punya teman di sana, guru gaya yang bisa bahasa Jepang. Tolong jelaskan, saya itu cucunya mungkin Prambanan. Dia orang gitu mama. Oh iya toh Pak. Jadi pusat peradaban itu ada di sini dan kita sudah di-approve gitu loh Pak. Bahwa ternyata orang Indonesia itu sudah pintar sama itu, tetapi kan hilang dengan sendirinya karena cerita bikin candi semalam gitu ya. Nah itu yang saya mau patahkan bahwa kita punya leluhur yang orang pintar-pintar Pak. Biar kita pede Pak gitu. Kalau kita wah nggak pede, kalau kita leluhurnya orang pintar ya kita jadi pede. Ya. Dan satu lagi leluhur kita itu meninggalkan sesuatu yang sekarang kita nikmati. Cucunya buka loket dan parkiran, dapat duit kan? Dapat duit Pak. Masuk tiket sana berapa? Kalau turis $25 berarti berapa? 500-400 ribu. Kalau 1.400 juta sehari, boleh saja. Yang lokal ribuan itu Pak. Nah kami ingin meninggalkan teknologi supaya bisa tinggal buka loket dapat duit ini. Satu, dua pertanyaan boleh sambil kita nyiapkan tanda tangan dulu ya. Oke. Nah, MUI udah. Sambil ngobrol-ngobrol ibu-ibu buat tanya, jangan bapak-bapak terus bosan kan.